Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Aurora. Di sini saya akan mereview beberapa jurnal sejarah peradilan Islam. Pada jurnal pertama, saya mengambil jurnal yang berjudul Hukum dan Peradilan Islam pada Masa Turki Utsmani yang ditulis oleh Dr. Andes Tihami MA pada tahun 1994. Salah satu kajian dalam lapangan hukum dan peradilan Islam adalah pada aspek sejarahnya yang Allah kalangan ahlinya biasanya disebut dengan At-Tarikh At-Tashri' Al-Islami. Dalam teknik kajiannya, para pengkaji memilah-milah secara perkembangan hukum Islam dalam periode-periode tertentu. Metode penelitian yang digunakan ialah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian tersebut meliputi hukum Islam di masa kerajaan Turki Utsmani dilihat dari perkembangan sejarahnya adalah berada pada fase taklid. Hukum dan peradilan di kerajaan Turki Utsmani sebelum masa Tanzimat adalah hukum Islam untuk semua golongan masyarakat yang tidak beragama Islam sekalipun. Hukum dan peradilan di kerajaan Turki Utsmani sesudah ditetapkannya Piagam Gulhane dan Humayun yang menandai lahirnya masa Tanzimat tidak lagi sepenuhnya hukum Islam, melainkan juga hukum yang diadopsi dari Eropa. Dinamika selanjutnya setelah Tanzimat, Turki Utsmani terkirim menjadi negara sekuler dan nampak sepenuhnya setelah penghapus khilafah. Kesimpulan dari jurnal tersebut ialah hukum Islam pada masa kerajaan Turki Utsmani termasuk ke dalam periode taklid. Yang dimaksud dengan periode taklid ialah suatu periode yang antara lain ditandai dengan adanya kecenderungan ulama-ulama untuk mencukupkan cakupan-cakupan hukum Islam itu pada kitab-kitab yang diwarisi dari periode-periode sebelumnya. Kelebihan jurnal ini meliputi penggunaan bahasa dan analisis yang dilakukan oleh penulis cukup mudah dipahami. Terdapat kesesuaian antara hasil penelitian jurnal dengan kesimpulan yang dicantumkan oleh penulis. Kekurangan jurnal di sini dalam penyusunan jurnal ini ada beberapa kekurangan, yaitu tidak ada pengantar, terdapat beberapa singkatan yang tidak memiliki penjelasan sehingga pembaca akan mengalami kesulitan dalam mengartikan singkatan tersebut, tidak menjelaskan secara langsung tujuan penelitiannya. Berikutnya, pada jurnal kedua saya mengambil jurnal yang berjudul Sejarah Peradaban Islam di Nusantara Masa Kesultanan Islam Prakolonial yang ditulis oleh Ismanto dan Suparman pada tahun 2019. Kedudukan hukum perdata Islam banyak dikaitkan dengan hukum positif, baik sebagai unsur yang mempengaruhi atau sebagai modifikasi norma agama yang dirumuskan dalam hukum perdata, bahkan tercantum dalam ruang lingkup hukum substansi UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pembahasan akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara menurut sebagai ahli sejarah telah dimulai pada abad pertama Hijriah atau sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi. Sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara, di kawasan utara Pulau Sumatera lah yang dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah pada pendatang Muslim. Hukum Islam pada masa ini merupakan sebuah fase penting dalam sejarah hukum Islam di Nusantara. Dengan adanya kerajaan-kerajaan Islam menggantikan kerajaan Hindu, Buddha, berarti untuk pertama kalinya hukum Islam telah ada di Nusantara sebagai hukum positif. Hal ini terbukti dengan fakta-fakta dan adanya literatur fikih yang ditulis oleh para ulama Nusantara pada abad ke-16 dan ke-17, di mana para penguasa ketika itu memposisikan hukum Islam sebagai hukum negara. Islam menjadi pilihan bagi masyarakat karena secara teologis ajarannya memberikan kerajinan dan kedamaian bagi penganutnya. Kesimpulan dari jurnal ini ialah peradilan agama khususnya dan ilmu pengetahuan hukum Islam pada umumnya belum pernah berkembang secara menyolok di Indonesia apabila dibandingkan dengan negara-negara yang lainnya, terutama sekali yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Kelebihan jurnal: 1. Teori dan model analisis yang digunakan tepat. 2. Bahasa yang digunakan oleh penulis mudah dipahami maksud dan tujuan oleh pembaca. Analisisnya sangat rinci dan mudah dipahami. Kekurangan jurnal ini adalah penulis kurang lengkap dalam menyimpulkan keseluruhan isi dari jurnal ini. Penulis kurang detail dalam memberikan hasil yang didapat dalam melakukan penelitiannya. Selanjutnya adalah jurnal yang ketiga, yaitu jurnal yang terakhir. Saya mengambil judul dari jurnal Mahkamah Syariah di Nangroe Aceh Darussalam dalam lintas sejarah dan eksistensinya.
yang ditulis oleh Qurratul Aini, Ana Khosiyah, dan Sri Lumatus Saadah pada tahun 2016. Abstrak, jurnal yang berjudul Mahkamah Syariah di Nagreg Aceh Darussalam dalam sejarah dan isinya ini langsung menunjuk ke topik pembahasan yang akan dibahas oleh penulis, sehingga pembaca semakin terfokus dan mudah dalam memahami isi dalam jurnal ini. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian 1. Yang pertama adalah mengetahui otonomi dan melaksanakan peradilan Islam di Aceh dikupas agar sejarah sejak zaman para kolonial hingga masa kemerdekaan serta sosiokultural. Yang kedua, proses peralihan dari pengadilan agama ke mahkamah syariah yang menetapkan beberapa perda atau kanun dalam kategori yang terkait dengan lembaga dan prosedur dan kategori hukum syariah yang sesuai kerangka sistem hukum Indonesia. Yang ketiga, selama problematika penerapan syariat Islam jika tidak ditanggap dengan sungguh-sungguh dan pikiran kritis, maka prospek penerapan hukum Islam di Aceh masih kelam. Kesimpulan, dalam sejarah Aceh merupakan salah satu wilayah Indonesia yang paling awal bersentuhan dengan agama. Lalu setelahnya kerajaan sebagai pemegang roda pemerintah memegang peran penting dalam sistem pemerintahan kerajaan di masa kolonial Belanda. Kerajaan Aceh masih tetap kokoh. Aceh di sisi lain menciptakan polarisasi dalam kekuatan politik yang semakin terkonsentrasi dalam 3 kekuatan, yaitu Kesultanan, Ulai Balang, dan ulama. Setidak-tidaknya ada 17 perda atau kanun yang beberapa persoalan bahwa perda atau kanun yang ditetapkan di Nagreg Aceh Darussalam tidak bisa membedakan antara soal-soal murni privat dari bersifat bentuk undang-undang dan pasal seperti yang berlaku dalam sistem pemerintah modern. Kelebihan jurnal, penggunaan bahasa dan analisis yang dilakukan oleh penulis cukup mudah dipahami. Terdapat kesesuaian antara hasil penelitian jurnal dengan kesimpulan yang dicantumkan oleh penulis. Abstrak yang ditulis cukup mudah dipahami sehingga pembaca paham akan topik yang ditulis dalam jurnal tersebut. Kekurangan jurnal, dalam penyusun jurnal ini ada beberapa kekurangan, yaitu tidak ada pengantar, terdapat beberapa singkatan yang tidak memiliki penjelasan sehingga pembaca akan mengalami kesulitan dalam mengartikan singkatan tersebut, tidak menjelaskan secara langsung tujuan penelitian. Sekian review jurnal Sejarah Peradilan Islam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.